Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ananda Azahra SP NPM 201434131, Arum Sasri Wilujeng NPM 2014179, Rika Eliza Matondang NPM 201434155, Tiara Puspitasari NPM 201434128, Windy Ramadhani NPM 201434150 dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, kelas 3B, mata kuliah IPA, dosen pengampu Ibu Ropiko Hasan Harahap. Di sini kami akan membahas tentang magnet dan induksi magnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Azahra Sabarudin Piliang, NPM 201434131. Saya sebagai pemateri. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda alam yang menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, dan magnet mempunyai sifat kemagnetan. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat dalam magnet. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia atau batu magnesian. Materi pada suatu magnet memiliki wujud yang di dalamnya terdapat magnet tetap dan magnet tidak tetap. Magnet yang sering kita gunakan yaitu merupakan magnet buatan. Contohnya yaitu objek yang memiliki daya tarik tinggi yang besi dan baja. Sedangkan materi yang memiliki daya titik rendah adalah oksigen cair. Nama saya Rika Eliza Matondang, NPM 201434155. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam magnet dan sifat-sifat magnet. Macam-macam magnet yang pertama yaitu magnet batang. Bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Yang kedua, magnet silinder. Bentuknya menyerupai tabung panjang. Yang ketiga, magnet jarum, menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Yang ketiga, magnet U atau magnet ladam, berbentuk seperti kapal kuda atau serupa dengan huruf U. Yang keempat, magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat seperti cincin. Yang keenam, magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Selanjutnya ada sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama yaitu magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa dilihat oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlarian akan saling tarik-menarik. Yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Ramadhani, NPM 201434150. Sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan proses ketika induktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, konduktornya yang digerakkan melewati suatu medan magnet yang diam. Baiklah, saya Arum Sasri Wilujeng yang melanjutkan materi dari Saudari Windy, yaitu
Ketika magnet batang digerakkan masuk, hal ini terjadi penambahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan atau galvanometer menyimpang atau ada arus yang mengalir. Ketika batang magnetik diam, maka jarum galvanometer kembali ke nol atau tidak ada arus yang mengalir. Ketika batang magnetik dikeluarkan, hal ini terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnetik atau galvanometer menyimpang atau ada arus yang mengalir. Ketika batang magnetik diam, maka jarum galvanometer kembali ke nol atau tidak ada arus yang mengalir. Adanya arus listrik sebagai hasil dari proses induksi elektromagnetik tersebut dapat dibuktikan dengan menyambungkan kumparan dengan amperemeter. Ketika magnet masuk ke dalam kumparan, maka garis gaya magnet yang terperangkat di dalam kumparan semakin banyak. Ketika magnet keluar dari kumparan, maka garis gaya magnet yang tertangkap berkurang dan menyebabkan jarum amperemeter bergerak ke kiri memotong kumparan. Maka pada kedua ujung kumparan timbul benda potensi atau gagal induksi. Arus listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan disebut arus induksi. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik ada dua. Yang pertama ada generator, yang kedua ada transformator. Saya Tiara Puspitasari sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang penerapan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik yaitu generator dan dinamo. Oke, yang pertama generator. Generator dibedakan menjadi dua. Ada generator arus searah atau DC dan juga generator arus bolak-balik atau AC. Generator AC sering disebut alternator. Ciri generator AC menggunakan cincin ganda, sedangkan ciri generator DC menggunakan cincin belah atau komutator. Nah, bagian generator yang berputar disebut rator, sedangkan bagian generator yang tidak berputar disebut stator. Yang kedua, dinamo. Dinamo dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama dinamo arus searah atau DC dan juga dinamo arus bolak-balik atau AC. Nah, prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Sama juga seperti generator, bagian dinamo yang berputar disebut rotor dan bagian dinamo yang tidak berputar disebut stator. Perbedaan dinamo AC dengan dinamo DC terletak pada cincin yang digunakan. Nah, pada dinamo yang searah menggunakan satu cincin yang dibelah menjadi dua yang disebut dengan komutator. Cincin ini memungkinkan arus listrik yang dihasilkan pada rangkaian luar dinamo berupa arus searah, walaupun di dalam dinamonya sendiri menghasilkan arus bolak-balik. Sedangkan pada dinamo arus bolak-balik menggunakan cincin ganda atau dua cincin. 3. Transformator. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masukan arus bolak-balik yang membentangi primer menghasilkan fluks magnet, yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Fluks bolak-balik ini menginduksi gaya gerak listrik atau GGL dalam lilitan sekunder. Nah, jika efisiensi sempurna, maka semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan kepada lilitan sekunder. Baiklah, sekian penjelasan tentang magnet dan induksi elektromagnetik dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.